Selamat datang Mas David Irianto di Rumah Belajar Komunitas Mahima. Tepuk tangan semuanya. Rame banget yang menonton kita hari ini di studio Mahima. Oke, jadi Mas David Irianto adalah kurator festival, content and creator of Idea Festival, sebuah festival kreatif di Jakarta. Beliau juga memiliki publishing company Pear Press dan sekarang beliau ada di tim manajemen talenta nasional. Nah, kehadiran beliau di Singaraja ini sebenarnya adalah untuk turut mendukung manajemen talenta nasional yang berkolaborasi dengan Singaraja Literary Festival. Betul. Dan topik pembicaraan kita hari ini itu adalah tentang bagaimana sih menghidupkan kota dengan festival. Jadi karena Mas David adalah kurator festival dan Mas David juga salah satu orang yang sangat berdedikasi di bidang perfestivalan di Indonesia dan sekarang menjadi tim di manajemen talenta nasional. Jadi ini sangat relate banget ya. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana sih cara kita ya? Ini karena SLF baru 3 tahun, sudah selayaknya belajar dari Suhu yang sudah jauh lebih lama di bidang perfestivalan. Jadi bagaimana sih menurut Mas David menghidupkan kota itu bisa dilakukan dengan festival? Silakan. Terima kasih Mbak Sonia. Mungkin pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga SLF dan selamat baru saja selesai SLF kemarin. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Sukses sekali SLF. Ribuan ya tahun ini ya. Hari ini ribuan. Audiens ribuan. Ribuan loh, luar biasa loh, baru tahun ketiga udah ribuan. Nah betul. Mungkin tadi menjawab pertanyaan tadi ya soal bagaimana sebenarnya festival, kenapa festival itu penting di sebuah kota atau sebuah daerah. Karena sebenarnya balik lagi ke kehidupan kita manusia pada dasarnya. Manusia itu kan seneng, hidup manusia itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi ada perayaan-perayaan dalam kehidupan kita gitu ya. Ada perayaan-perayaan personal, perayaan-perayaan seperti pernikahan atau kelahiran anak dan seterusnya. Kalau di Bali banyak lah perayaannya. Setiap hari sebenarnya ada festival ya, secara pribadi gitu kan. Tapi secara komunal sebenarnya dalam masyarakat kontemporer kita atau masyarakat modern, kita tuh membutuhkan juga hal-hal semacam itu. Gitu, dimana kita bisa saling berkumpul, merayakan. Perayaannya mungkin beda ya, mungkin perayaan kalau tradisi mungkin perayaannya terkait dengan budaya atau bahkan agama gitu. Kalau ini ya budaya kontemporer kita, tentang apa yang kita hasilkan dari buah pemikiran, dari karya-karya yang fantastis gitu yang dirayakan dan diselebrasi dan saling bertemu antara satu sama lain. Sebenarnya itu yang membuat festival eksis atau festival itu ada. Jadi merayakan pencapaian-pencapaian manusia yang ya masyarakat gitu ya, warga-warga yang berhasil mencapai pencapaian yang baik dan bagus gitu ya, lalu didiskusikan, lalu dibicarakan gitu. Nah, kaitannya dengan kota sebenarnya akhirnya ini menjadi semacam pengikat gitu. Karena kayak tadi saya bilang gitu, dalam keseharian kita samalah sebenarnya, dalam kan kota itu adalah keluarga dalam konteks yang lebih besar. Keluarga juga mungkin teman-teman pernah dan tahu juga, kita ketemu biasanya kalau ada pestanya gitu kan, kalau ada yang menikah, ada yang mungkin meninggal dunia gitu, baru kita akan bertemu sama anggota keluarga yang dengan jumlah yang sangat masif. Nah di kota pun seperti itu sebenarnya gitu, dengan adanya perayaan, dengan adanya festival, dengan adanya selebrasi, itu mengeratkan sebenarnya antara jalinan-jalinan masyarakat kita di kota. Jadi seperti yang terjadi di keluarga, itu juga terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu dalam skala kota. Itu kurang lebih sebenarnya awalnya. Oke, jadi menurut Mas David, festival itu seharusnya bisa banget menghidupkan sebuah kota gitu. Nah, bicara tentang Singaraja Literary Festival yang ketiga ini, sebetulnya kita ingin betul-betul merefleksi kembali keberadaan SLF dalam konteks pertumbuhan kota Singaraja. Seperti yang Mas David mungkin lihat, Singaraja itu kota kecil, kota yang untuk mencapainya sendiri tuh harus ada effort tersendiri gitu, harus muntah-muntah dulu melewati kelokan-kelokan. Jadi secara geografis memang Singaraja itu sangat jauh lah gitu ya dari pusat yang sekarang ada di Denpasar gitu, sehingga ada effort lebih yang harus dikeluarkan orang untuk mencapai Singaraja. Nah, dalam konteks Singaraja Literary Festival sebetulnya
ini saya secara personal ya sebagai direktur festival menganggap bahwa Singaraja Literary Festival nih bisa banget menghidupkan kota kembali gitu. Nah, perspektifnya adalah naskah kuno lontar yang menjadi hidden gemnya di di Singaraja gitu. Menurut Mas David kan udah ahli festivalnya. Ahli. yang sudah melanglang buana ke berbagai negara untuk melihat festival. Itu gimana Mas David ngelihatnya ke depan lah gitu? Ya, kalau saya lihat sebenarnya kebetulan mungkin ada 2 benchmarking kalau di luar ya, yang penting gitu soal kota yang penting untuk kita lihat belajar soal festival. Dan saya kebetulan beruntung mungkin sudah pernah pergi keduanya. Yang pertama tuh di Austin di Texas di Amerika di South by Southwest, nama tulisannya XSSW. Itu salah satu festival sebenarnya kreatif festival, much like seperti Idea Fest juga gitu ya. Dia ada festival film, musik, terus juga ada festival banyak talk show soal desain, arsitektur, sastra juga, bahkan membahas politik, sosial dan seterusnya. Sama satu lagi tuh di Edinburgh di Scotland gitu. Nah, saya pergi ke South by Southwest tahun 2018, pergi ke Edinburgh Festival, Edinburgh Book Fair sebenarnya, Edinburgh Book Festival itu di tahun 2022 gitu. Nah, yang menarik adalah kedua kota ini sebenarnya kota yang cukup zen dan tenang gitu kalau tanpa ada festival gitu ya. Tapi memang punya richness of culture atau punya modal dasar gitu ya. Jadi ada modal dasar misalnya kayak di Austin, di sana teknologi, inovasi itu mulai bertumbuh, ada banyak perusahaan teknologi berpindah dari Silicon Valley pindah ke Austin karena biayanya lebih murah dan seterusnya gitu ya. Lalu itu menjadi kayak modal dasar untuk mereka membangun sebuah selebrasi. Lalu kalau di Edinburgh tempatnya sendiri cukup estetik gitu ya. Dan kedua kota ini lagi-lagi ya bukan kota yang mungkin kalau kita ke Amerika, Austin bukan di kepala kita gitu ya untuk kita pergi gitu, atau kalau kita ke Inggris gitu mungkin kan London ibu kotanya gitu, tapi justru dia Edinburgh kan di kota di pegunungan gitu ya, dan kotanya itu punya modal di mana bangunannya itu indah sekali gitu ya karena banyak bangunan kuno. Tetapi poin satu adalah tadi modalnya sendiri udah ada. Yang satu mungkin kalau dibicara South by Southwest adalah teknologi, inovasi. Kalau di Edinburgh adalah the cultural remarks-nya gitu. Sama seperti Singaraja, ada modalnya yaitu lontar gitu ya. Karena museum lontar di Singaraja kan salah satu yang mungkin museum lontar pertama di Bali ya kan, dan koleksinya besar sekali gitu. Dan ini modal dasar yang sangat sama-sama kuat itu tadi. Dan ngeliat benchmarking dari 2 kota festival yang besar ini, sebenarnya modal dasar ini jadi penting gitu, karena abis itu baru ditambahkan dengan ada modalnya, lalu dengan ada festivalnya, kotanya tuh benar-benar bisa hidup lewat menjadi kota festival seperti di Edinburgh ataupun di Austin di Texas gitu. Karena kalau ya saya pergi ke sana pas festival, tapi semua orang bilang kalau nggak ada festival sebenarnya kota ini ya cukup zen. Mungkin seperti Singaraja gitu. Tapi namanya sesuatu yang zen butuh huru-hara lah sekali waktu ya, butuh ada sedikit kemacetan mungkin gitu. Huru-hara, kehektikan duniawi kita menyebutnya. Kehektikan duniawi, perayaan tadi gitu ya, mengumpulkan orang. Dan kalau tadi Mbak Sonia bilang soal, ya Singaraja kan cukup jauh gitu ya, dan 2 kota ini juga bukan cepet dicapai gitu ya, tapi mereka berhasil karena festivalnya sendiri akhirnya mendatangkan begitu banyak orang datang ke dalam tempat yang sebenarnya nggak secara langsung bisa gampang diraih lah gitu ya. Jadi mesti harus ada, misalnya naik pesawat pun harus layover di mana, dan jarang yang benar-benar bisa langsung gitu. Tapi kenyataannya mereka berhasil gitu menarik audiens bahkan dari seluruh dunia untuk datang gitu, karena kekuatan dari festivalnya itu sendiri gitu. Menarik sekali ya Mas David, Bang apa Mas atau apa Kak David. Bebas. Jadi menurut aku bahwa Singaraja punya potensi itu karena modalnya sudah ada berupa naskah lontar yang terdapat di Gedung Kirtia gitu ya. Terus yang kedua bahwa secara lokasi mungkin jangan-jangan ini kelebihan Singaraja gitu ya. Instead of kita ngelihatnya dia kejauhan atau sulit dijangkau, tapi kalau tadi diceritakan bahkan juga tempat yang disebutkan tadi harus ada pesawat yang berganti beberapa kali dan sebagainya, itu berarti
justru harusnya itu bisa dianggap sebagai peluang ya. Orang yang Iya, datang itu memang benar-benar harus stay longer betul. karena perjalanan balik tuh Nggak secepat nggak itu. nggak secepat itu juga. Ini ada Gitu kan. contoh lagi, contohnya misalnya yang mungkin ini festival tapi dalam konteks yang sangat mungkin tinggi gitu ya, World Economic Forum misalnya di Davos. Ya, ya, ya. Davos tuh jauh banget dari mana-mana. Itu tuh di Swiss itu udah di pedesaan lah bisa dibilang. Tapi setiap tahun selalu ramai. Oh, ya, ya. Karena ya dia ada modal dasarnya ya, Swiss sebagai kota memang kota kaya ya. Jadi kalau ekonomi di Swiss ya tentu saja make sense gitu. Lalu ada kekayaan geografisnya, mereka punya ski dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau dipikir sebagai penyelenggara festival, aksesnya susah, mesti harus naik kereta. Terus kalau keretanya lagi padat juga jadwalnya jadi berantakan, harga juga jadi tinggi, penginapan pun nggak sebanyak yang dibayangkan. Dan seterusnya. Tapi nyatanya bisa. Gitu. Jadi sebenarnya bicara soal akses, yang tadi mungkin Mbak Sonia bilang itu benar, mungkin itu justru bisa jadi keunikan. Karena justru orang harus ada sedikit effort lah untuk datang gitu ya. Lalu ketika datang bisa stay sepanjang festival. Dan ini agak berbeda misalnya kalau saya cerita di ID Fest gitu ya. Karena kita ngadainnya di Jakarta. Semua orang ya, udah ngumpul aja. Iya, udah di sana. Itu justru audiensnya ya banyak kan yang memang dari warga Jakarta, terus terang. Lebih banyak dari warga Jakarta. Dan itu pun banyak yang datang balik ke kantor, nanti sore baru datang lagi, itu ada gitu. Jadi balik kerja dulu, baru balik lagi kantor gitu kan. Karena memang ya kedekatan dan memang banyak, dan seringkali festival yang seperti itu akhirnya memang banyak nge-serve lokalnya gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga memposisikan festival untuk justru menarik orang-orang dari luar untuk mau datang gitu ya. Jadi dia jadi kayak semacam destinasi gitu. Festivalnya destinations gitu, bukan cuman sekedar untuk warga lokal gitu ya. Ya sebenarnya aku tuh dalam konteks SLF lagi-lagi ingin banget membangun juga sebuah keterikatan kepada publik bahwa ini lo beda banget dan bahwa kalau kamu kesini worth it lah spend time gitu ya, dan untuk experience hal-hal yang seperti tidak pernah didapatkan di tempat lain gitu. Oke, mungkin speaking about SLF, tahun ini SLF itu berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan kan, dalam konteks MTN nih sekarang kan, karena Mas David juga adalah tim di MTN. Dan Singaraja itu dipilih sebagai pembibitan gitu. Nah, gimana nih, apa pembibitan banget? Jadi memang karena Singaraja ini dipandang juga sebagai kota yang lebih berbasis edukasi atau education, karena mungkin ini juga perlu dijelaskan ya kenapa Mahima bisa terpilih untuk MTN ini, karena kita tahu bahwa MTN ini ada di beberapa titik, tapi di Bali dipilihnya di Singaraja. Mungkin itu bisa juga dijelaskan. Ya, jadi kebetulan saya salah satu tim ahli lah ya gitu bisa dibilang di program manajemen talenta nasional dari Kementerian Kebudayaan yang fokusnya di kan seni budaya, salah satu fokusnya adalah di bidang sastra. Betul. Nah di awal saya dan ada 2 orang lagi tim ahli sebenarnya, Mas Aan Mansur dari Makassar International Writer Festival dan yang kedua tuh Mbak Laura Prinslow, dia focal point dari Jakarta Creative City of Literature. Jadi kita bertiga waktu meeting dan berdiskusi sebenarnya kami mencari lokus-lokus di mana bibit sastranya tuh ada dan vibrant gitu ya. Karena talenta di manajemen talenta nasional sendiri sebenarnya yang kita inginkan adalah membangun sebuah trajektori sampai pada akhirnya sastrawan kita atau karya-karya sastra dari para sastrawan bisa dikenal dalam konteks dunia gitu. Karena dalam kerangka lebih besar lagi kan sebenarnya misalnya kayak saya waktu ke Edinburgh gitu, itu Edinburgh International Book Fair, Edinburgh International Book Festival. Nah itu saya agak sedih karena nggak ada buku Indonesia ternyata di sana gitu. Dan ketika saya ngobrol sama festival director dan seterusnya, ternyata narasi-narasi Indonesia memang belum sebesar itu ada di sampai ke Edinburgh atau bahkan toko buku yang mereka Waterstone gitu ya, kayak Gramedianya gitu, nggak ada gitu. Padahal kita beberapa tahun yang lalu misalnya sudah pernah jadi guest of honor di London Book Fair. Translasi mulai banyak. Misalnya Mas Eka Kurniawan udah pernah jadi shortlist di Man Booker Prize, Norman juga pernah jadi Erikson Pasaribu juga pernah jadi longlist di Man Booker Prize. Sebenarnya udah ada gitu effort-effortnya, tapi ini kalau ada dukungan ini, fokusnya di talenta harusnya bisa sampai ke sana. Nah, menuju ke sana kan jauh sekali ya sebenarnya ya. Ada orang-orang yang sudah benar. Nah, harus dimulai. Nah, makanya kita mencari lokus-lokus tadi gitu di mana
bibitnya akan bisa dengan mudah dan lebih tumbuh subur. Karena balik lagi keterbatasan anggaran, keterbatasan resources, kita harus memilih dan dipilih 5 lokus, salah satunya di Bali gitu ya. Dan kenapa di Singaraja? Karena justru tadi bicara soal posisi SLF sendiri gitu ya. Mungkin tadi kalau saya bicara di bagian sebelumnya saya bilang bahwa festival bisa jadi festival destinasi. Tapi SLF tuh selain festival destinasi juga engagement terhadap lokal community-nya juga cukup kuat gitu. Dan melihat dirimu juga seorang edukator, Mbak Sonia seorang edukator juga dan memiliki modal bibitnya gitu, modal talentanya gitu. Karena kita lihat ada beberapa festival yang memang bentuknya adalah justru lebih sesuai misalnya untuk program rekognisi internasionalnya justru gitu, karena memang lebih dekat dengan komunitas yang internasional gitu. Kalau di SLF di titik ini justru kuat sekali ke grassroots community yang ada di Singarajanya gitu kan. Bagaimana berjejaring, dan ini terbukti saya baru sekarang datang tapi melihat dirimu dipanggil Bunda oleh seluruh Singaraja kayaknya. Seluruh Singaraja memanggil. Seluruh Singaraja memanggil Bunda itu kayak udah jadi bukti tersendiri gitu ya, bahwa memang rooted di community-nya gitu, di masyarakat dan ada di komunitas kreatif dan juga komunitas sastra yang ada di sini. Dan itu matriks yang menurut kami juga penting gitu. Karena mencari pembibitan ini kan bukan siapa yang paling internasional, bukan juga siapa yang paling besar gitu, tapi justru festival yang punya kekuatan kepada komunitas-komunitasnya dan bagaimana nurture dan bagaimana Mahima sendiri sudah berbelas-belas tahun melakukan ini gitu ya, bahkan di luar dari program MTN, bahkan sebelum ada Singaraja Literary Festival gitu ya. Sudah banyak melakukan, bahkan menelurkan beberapa sastrawan dan juga adik-adik yang bekerja gitu ya di bidang perlu 17 tahun tidak bisa 1 bulan ya. Ya, dan itu jadi bukti lah gitu bagi kami untuk kayak kayaknya cocok nih untuk pertama program pembibitannya justru di Singaraja. Di Singaraja. Oke, terkait itu juga pembibitan dan talenta gitu ya. Menurut saya tuh Singaraja itu memang karena mungkin kotanya tenang, jadi terus cocok untuk orang belajar gitu loh. Tidak ada gangguan seperti mall atau apa gitu. Nah, sekaligus juga ada tantangan tersendiri Mas David, karena tantangannya adalah kita tidak kurang bisa ngejual. Ini mungkin perlu tips-tips dari dirimu lah. Misalnya nih kita memberlakukan tiket karena betapapun kan modal itu tidak tersedia, kapital itu tidak tersedia karena modalnya komunitas tadi ya, modal sosial ya, bukan modal kapital. Jadi sebenarnya tantangan kita juga adalah bagaimana dalam tanda kutip menjual tiketing gitu misalnya untuk menambah kapital festival gitu untuk sustainable. Jadi kami tuh struggling banget dah pokoknya tuh kalau di soal itu gitu ya. Tetapi kemudian lagi-lagi kami yakin sekali bahwa ini berjalan karena juga dukungan teman-teman sahabat dan sebagainya yang tetap mendukung SLF. Seperti tahun ini kami tuh ada 60 plus program. Yang itu kebanyakannya teman-teman itu datang karena didukung oleh penerbit atau komunitas yang mereka miliki. Jadi kami merasa sangat terbantu sekali. Tapi still karena di kota kecil ini tidak banyak sponsorship lah gitu ya intinya. So maybe you can share a little bit about what can we do a little bit. Nah ini sebenarnya justru saya mau bilang ya kalian luar biasa gitu ya bisa mengadakan festival tanpa harus bergantung sama misalnya tiketing. Karena kenyataannya memang, dan ini mungkin jadi concern bagi kita semua termasuk mungkin pihak pemerintah gitu ya. Karena tadi kekuatan festival sebenarnya sebagai pengikat masyarakat, sebagai pendorong wisatawan untuk hadir itu sebenarnya cukup potensial ya. Tapi kenyataannya memang ada satu riset di British Council tuh bilang bahwa memang sekitar hampir lebih dari 50% gitu ya festival di Indonesia itu sebenarnya memang free ticketing gitu. Dan itu kenyataan yang tidak bisa karena hasil risetnya seperti itu menyatakan gitu. Yang ticketing cuma baru 20%. Kalau di sini Ubud ya. Sekitar 20% festival yang dirimu juga berhasil diriku kan? bertiket ya. IDFest bertiket. Oh my god. IDFest bertiket. Tapi
yang banyak memang adalah menggunakan mekanisme volunteers gitu ya, menggunakan mekanisme apa namanya tadi barter gitu dan seterusnya. Kalau jokes saya suka bilang bahkan IDFest ya, ketika IDFest mungkin ada tiket dan seterusnya, tapi tetap source of funding sebenarnya bukan dari tiketingnya gitu. Aku nggak tahu kalau Ubud gitu ya mungkin bisa, tapi di festival seperti IDFest pun kalau dilihat tuh logonya banyak banget. Nah orang bilang kalau lihat logo kayak wah logonya banyak, sponsornya banyak. Justru kalau logonya banyak berarti barterannya banyak gitu. Kalau logonya satu, nah itu duitnya banyak berarti. Ya benar kayak SLF juga ini ada satu tiket pesawat dibayarin siapa, ke hotel dibayarin siapa gitu kan. Itu masuk gitu ya. Tapi memang kalau funding sendiri menurut risetnya British Council ini banyak memang dari private sektor gitu ya. Revenue itu mulai dari sponsor memang. Jadi sayangnya memang revenue tiket sales itu masih di bawah 20%, mungkin baru 15-an% festival memperoleh pendapatan dari tiket sales. Jadi agak susah sebenarnya untuk menggantungkan festival dari tiketing sejujurnya. Dan ini juga bahkan untuk IDFest pun sama gitu. Kita juga jujur aja pasti nggak bisa bergantung 100% dari tiketing. Bisa dihitung kok dari angkanya. Betul. Terus kan sewa venue-nya berapa itu ada rate-nya bisa dicari gitu kan. Itu dihitung pun udah nggak akan masuk. Nggak masuk akal ya. Nggak akan masuk gitu ada nilai ekonominya. Tetapi memang dukungan dari komunitas, dukungan dari teman-teman gitu ya, dari partner-partner. Kalau di IDFest sendiri kita juga terjalin sama beberapa komunitas lain. Misalnya tahun lalu kita sama Ubud Writers juga ada exchange program. Ubud Writers mensupport 2 program kami. Mungkin next sama SLF juga bisa gitu kan, nanti kita bisa exchange program. Terus juga sama Art Jakarta kita juga ada beberapa sesi yang memang didukung oleh Art Jakarta gitu ya. Ada kemarin sama Jakarta Music Con dan seterusnya yang memang membantu kami juga, sama FFI juga ada sesi gitu sama Festival Film Indonesia. Jadi itu yang menurutku akan memperkuat satu sama lain. Jadi mungkin kalau opportunity-nya nggak bisa memperoleh funding dengan lebih sustainable gitu ya, kita bisa pakai track yang kolaborasi tadi. Nah, bicara soal tiketing sebenarnya yang jadi goal adalah gini. Jadi ini tuh saya nggak tahu, mungkin ini terdengar kontroversial ya bagi audiens atau bagi teman-teman yang mungkin datang ke festival, karena festival ya harusnya misalnya free supaya accessibility-nya tinggi gitu ya. Tetapi sejujurnya sebagai pembuat festival seringkali kita tuh suka meremehkan, taking for granted gitu, bahwa taking for granted bahwa kalau konten edukasi, konten sastra, konten yang ini literasi gitu ya, itu harus gratis gitu. Padahal ya tidak gitu kan gitu betul, ya. Karena kalau kita keluar misalnya di festival seperti South by Southwest ya tadi saya bilang, atau ke Edinburgh gitu. Itu bertiket semua. Jadi nggak dan tiketnya pun nggak yang murah gitu, tiketnya lumayan gitu. Dan kita berpikir bahwa itu tadi mungkin mindset kita juga harus berubah ya sebagai orang yang hadir ke festival gitu, bahwa kita nggak lagi berpikir bahwa ini harus gratis. Betul. Gitu. Tetapi ya kan ada produksi yang harus ditanggung. Anggap aja ini biaya komitmen atau biaya untuk kita hadir lah gitu. Karena apa yang kita bayarkan sebenarnya akan dikembalikan dalam bentuk misalnya ilmu, networking, ya kan, pengetahuan dan seterusnya, yang hiburan gitu ya. Jadi itu yang mulai dirubah juga dari persepsi publik gitu. Dan itu yang dilakukan sebenarnya sama IDFest. Jadi ketika kita mengeset harga, sebenarnya yang kita set itu bukan harga untuk sekedar ini bisa nutup cost atau KPI-nya tertutup gitu ya. Tetapi juga ini harga yang kira-kira layak untuk tadi komitmen tadi gitu. Iya. Ini menarik ya. Ya, keseriusan dari komitmen audiens untuk datang dan ingin hadir gitu. Karena tanpa itu jadinya ya itu taken for granted. Ya, tentang tiketing tadi yang masih banyak audience festival yang kadang take it for granted ketika harus menghadiri festival dengan berbayar gitu, terus mereka kayak males gitu. Tapi sebenarnya jangan-jangan membuat tiket itu adalah sebuah edukasi juga kepada audiens kita untuk lebih aware dengan keberadaan keahlian gitu ya, kemampuan yang harus betul-betul dihargai oleh audiens.
ketika kita memilih tiketing itu sebenarnya bukan dalam rangka hanya menutup ongkos produksi, tapi juga untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah bekerja gitu ya, dan memperoleh pengetahuan itu kan perlu skill yang lama, years gitu. Jadi mungkin festival adalah sebuah edukasi untuk masyarakat untuk lebih menghargai potensi-potensi teman lain gitu ya. Gimana? Ya itu, jadi ini sebenarnya agenda besar ya dari semua, kan festival sebenarnya ada platform, ini kita bicara festival yang memang platformnya ada platform edukasi mungkin ya, bukan festival untuk entertainment. Betul. Tapi sebaliknya festival entertainment justru orang beli tiket ya kan. Betul. Orang nonton stand up, orang pergi nonton beli tiket, film, festival film atau pergi ke festival musik kan orang beli tiket gitu ya. Tapi ketika festival edukasi seakan-akan ini harus free gitu. Tapi sebenarnya harusnya nggak kayak gitu gitu ya, karena dalam platform yang kita festival konteks edukasi ini kita juga jadi punya tanggung jawab gitu ya, untuk masih tahu bahwa ini konten yang kita buat ini valuable lewat harga tadi gitu. Jadi harga ini bukan sekedar, karena percayalah bahkan di festival yang lebih matang ya, kayak waktu itu aku ke Edinburgh diberangkatin sama British Council waktu ke Edinburgh sebenarnya 2022 itu salah satu pertanyaan, jadi saya ikut di program Momentum Program namanya, sama 5 festival lain, ada Kerala Book Fest gitu di Kerala India, lalu ada yang dari Jerman, ada yang dari Ukraine, ada yang dari New Zealand, Verb Wellington itu juga festival literature, terus ada dari Galway, dia Court Festival itu dari Ireland gitu. Kita pergi ke sana dan semua festival maker ini pertanyaannya satu ke Edinburgh ini, karena Edinburgh Book Fest ini salah satu festival tertua lah gitu ya di dunia. Pertanyaan kita cuma satu, tanyanya adalah kalian fundingnya dapat dari mana? Maksudnya kayak bagaimana menutup cost gitu ya. Padahal mereka tiketing berbayar dan dari itu pun mereka nggak bisa menutup dari tiketing gitu. Jadi even it is ticketed. Even if it's ticketed, the whole cost nggak bisa ditutup dari ticketed gitu. Ada porsi besar yang diperoleh dari commercial sponsors, ada porsi yang cukup besar juga dari government sponsors, baru ada ticketing gitu. Jadi ticketing tuh baru level nomor 3 gitu ya, di bahkan festivalnya sudah semaju itu. Mungkin agak berbeda kalau South by Southwest ya di Austin, karena mereka modelnya memang tiket dan yang datang banyak banget gitu. Banyak banget. Jadi itu mungkin dari tiketing mereka bisa, tapi di kasusnya Edinburgh Book Fest ini nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya bicara soal tiketing itu nggak sekedar bicara soal tadi ya menutup kos produksi, itu tentu saja akan membantu, tetapi lebih jauh soal komitmen. Dan aku sebenarnya punya satu case study untuk tipe seperti ini. Jadi kebetulan saya juga volunteer untuk TEDx Jakarta. Nah di TEDx Jakarta itu saya volunteer udah dari 2011, jadi udah capek banget ya, udah berapa belas tahun ya volunteer mulu gitu ya. Tapi waktu volunteer di TEDx Jakarta, kita selama 8 tahun pertama TEDx Jakarta berada gitu ya, pas dibangun dari 2009 sampai sekitar tahun 2020 atau 2019 gitu sebelum pandemi, itu TEDx Jakarta selalu free. Tapi tiketnya tuh selalu ludes, cepet banget abisnya, gitu, 2 menit abis, kadang 1 menit abis gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kalau free, orang-orang jadi malah nggak fair buat teman-teman yang misalnya kan aku kerja, aku nggak bisa war tiket, ya kan, yang punya waktu luang aja yang bisa war tiket di waktu itu, akhirnya nggak. Justru itu ya. Iya, malah jadinya tidak fair bagi teman-teman yang aku kerja loh gitu kan, aku jadi nggak bisa, masa aku nongkrongin tiket kamu gitu. Nah akhirnya kita rubah, waktu itu sempat mekanisme first come first serve itu kita rubah jadi mekanisme esai untuk 200 seats waktu itu ada 1.200 esai yang masuk, jadi pegel juga datang ngecekin esai dan kita semua volunteer ya. Jadi kayak astaga mesti ngecekin esai nih gitu. Oke, udah dilakukan juga. Kita seneng gitu ya, orang-orang seantusias itu untuk datang gitu. Tapi semua free gitu kan. Tapi kita lihat terus kita bahkan ada mekanisme pakai ngisi kuesioner gitu ya. Jadi nanti kita profiling dan seterusnya, dia harus ngisi kuesioner 100 poin kuesionernya. Jadi itu susah juga. Lalu beberapa kali kita lihat udah tiketnya nyarinya pakai war, ternyata begitu kita adain masih ada drop rate. Jadi sekitar 20-30% orang nggak datang, padahal tiketnya dapatnya udah sesusah itu gitu ya. Lalu kita namanya nih volunteer dan terusnya TEDx-nya kita eksperimen. Gimana kalau sekarang kita berbayar? Kenyataannya begitu berbayar, yang nggak datang tinggal
16%. Oh. Jadi ternyata manusia tuh lebih begitu ada duit ya, duit terlibat, mereka justru komitmennya jadi lebih tinggi ternyata gitu. Betul. Jadi ya kalau di case kami di TEDx waktu itu, TEDx Jakarta in particular, kita udah 8 tahun mengusahakan ini gratis dengan berbagai macam metode registrasi. Betul. Sampai di tahun ke-9 bahwa yaudah kita coba, kita berbayar. Ternyata begitu dulu, ternyata orang yang ini ternyata memang duit gitu, motivasi terbesar untuk orang udah booking dan akan hadir gitu. Mau itu bikin esai sampai susah setengah mati, dari 200 seat ada 1.200 yang masuk, kita mesti seleksi, dia masih juga ada nggak datang gitu kan. Ada yang pakai tiket war tetap juga nggak datang, ada sekitar hampir 20%, bisa sampai 30% orang nggak hadir. Ya ternyata uang gitu yang jadi matters. Jadi balik lagi ke dalam konteks ini yang aku pelajari adalah mungkin itu menjadi pengikat komitmen yang tidak kalah penting. Betul. Gitu. Jadi tadi tidak taken for granted gitu, apa yang diperoleh. Aku jadi punya ide sebetulnya bahwa kita selalu menganggap bahwa juga ya meng-underestimate kemampuan audiens untuk membayar tiket gitu. Oh kasihan kan pelajar, kasihan kan mahasiswa gitu. Tapi di SLF sendiri itu memang ada program-program yang memang tidak berbayar, misalnya performance itu tidak berbayar, terus kemudian public lecture itu ya. Kemudian nonton film screening itu yang bersifat publik itu nggak berbayar, tetapi ada program-program yang kita berbayar gitu. Jadi kita masih eksperimen juga nih Mas David. Jadi istilahnya kita pengen tahu nih sebenarnya mereka gimana komitmen tadi gitu. Nah, speaking about that, kita beralih sedikit ke produksi gitu ya, ke produksi. Nah mungkin untuk Singaraja yang skalanya masih kecil ya, Singaraja Literary Festival ini kecil, tapi kayak ini biar teman-teman tahu ya perbandingannya. Ini kecil sama yang besar sekalian gitu, Idea Fest itu. Produksinya gimana sih Mas? Mungkin bisa share nggak? Kayak cost tempatnya, kemudian biaya-biayanya. Kalau cost tempat mungkin bisa dicari ya, red cardnya kita kan ngadainnya di JCC ya. Mungkin teman-teman bisa cari aja harganya JCC sewa berapa gitu. Tapi kalau dari sisi speaker deh mungkin secara skala ya, tahun lalu Idea Fest itu ada lebih dari 160 sesi dengan pembicara sekitar 600 lebih pembicara. Dan itu memang tepuk tangan dulu. Gimana tuh? Tapi nggak mau diulangin lagi sih, itu banyak banget. Stroke ringan. Rasanya udah capek banget. 60 program aja kita udah tipes ya, apalagi ini 160 program. Ya itu capek banget sih. Cuman ya memang kalau kita lihatnya adalah, tapi tahun lalu yang saya banggakan sebenarnya ya tadi terima kasih gitu ya sudah memberikan applause untuk 600 sekian pembicara. Tetapi yang kalau di Idea Fest kita tahun lalu yang saya justru bangga adalah bahwa kita bisa, kan kita tracking ya pembicara mana yang udah 2 kali, 3 kali, berapa kali jadi pembicara gitu. Ternyata kita dapat sekitar hampir lebih dari 60% tuh pembicara baru. Jadi kita bisa menemukan kayak fresh ideas gitu ya. Orang-orang yang belum pernah kita undang ke Idea Fest sebelumnya yang menjadi pembicara untuk kali pertama di Idea Fest di tahun lalu gitu. Dan itu yang menurutku justru penting gitu. Karena banyak juga akhirnya beberapa orang yang udah regular ke Idea Fest, beberapa bahkan board datang ke Idea Fest, mereka bilang ini banyak yang gue gak kenal pembicaranya. Justru aku senang kalau kamu gak kenal, karena berarti bukan lu lagi gitu kan. Ini orang-orang baru, kalian menemukan perspektif baru, bukan cuman sekedar ketemu yang ya kalau ketemunya teman-teman doang hangout aja ya kan, bisa langsung ke coffee shop, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi ini udah spear-nya bisa diperluas ke pilar-pilar baru yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya, yang belum diketahui sebelumnya, ide-ide baru gitu. Dan aku lebih bangga oleh hal itu sebenarnya di proses ini. Nah kalau dari sisi produksinya sendiri kita ya ini mungkin teknis ya, kita biasanya planning sekitar 6 bulanan dari awal, menentukan tema. Lalu kalau di Idea Fest itu ada panel of brand trust namanya, jadi itu kayak brand trust ini kayak curatornya, karena kan mungkin agak beda kalau festival sastra spesifik di sastra gitu ya, mungkin ada film dan seterusnya, tapi core-nya di sastra gitu kan. Kalau di Idea Fest sendiri core-nya tuh cukup luas karena industri kreatif sebenarnya, jadi lebar. Jadi ya kayak saya sendiri sebagai content director, saya juga nggak paham beberapa isu gitu ya yang dekat misalnya sama musik gitu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di dunia musik sekarang gitu. Tapi kita ada brand trust yang paham di musik, paham di film, paham di art gitu. Nah brand trustnya juga
seringkali dikocok ya bidangnya gitu. Misalnya tahun ini kita ada bidang baru misalnya wellness, sport gitu. Karena sport lagi rising gitu. Apakah bentuknya sportainment, apakah bentuknya sport facility atau sebagai tren deh lapangan padel di mana-mana ya kan. Betul. Nah, itu kita pengen tahu juga dari sisi trennya. Jadi kadang-kadang pilar programnya juga secara kurator tuh bisa macam-macam banget di IDFest gitu. Dan itu yang sebenarnya di brand trust yang mereka bawa bukan cuma insight atau bahkan curatorial dari bidangnya, tetapi juga membawa their whole community in gitu ya, komunitasnya dibawa masuk dan seterusnya, sehingga dia menjadi besar sebenarnya karena involvement dari community ini gitu ya, bukan cuma semata-mata dari timnya di IDFest yang ya memang timnya memang cukup agile, cukup bold, cukup berani gitu ya, tetapi sebenarnya the sense of belonging of community terhadap eventnya itu yang menurutku penting gitu. Dan aku lihat sebenarnya di SLF untuk yang komunitas lokal udah punya itu udah gitu. punya bekalnya. Dan udah sangat kuat gitu ya. At least udah rooted banget nih di sini gitu. Nanti betul. Tinggal gimana mengembangkan dia another roots gitu lah ya. Jadi kayak pohon beringin gitu kan. Jadi udah ke bawah dengan kuat di gimana dia menyebar ke atas terusnya gitu. Ya sebenarnya aku tuh juga bersyukur kemarin juga sempat ke konsorsium Festival Sastra Nasional di mana kami tuh saling berbagi bagaimana membuat sebuah festival gitu ya. Jadi dari festival sastra itu sebetulnya nafas isunya tuh sama gitu ya. Itu lagi, dana lagi, tapi kemudian kita saling terbuka, jadi kita bisa saling support juga gitu, kayak saling motivasi, ayo dong semangat gitu. Nah seperti ini juga kita kan kenal karena sering ketemu di festival juga ya, dan sebenarnya ekosistem festival di Indonesia itu kalau cair begini tuh jadi seru banget gitu, dan bisa saling mengisi. Misalnya aku sekarang punya ide bagaimana misalnya tahun depan SLF dan IDFest bisa collabs gitu, atau tukar penulis atau collabs. Ada satu program IDFest di SLF atau ada satu program SLF di IDFest gitu, dan itu sebenarnya sudah kita retas melalui pertemanan seperti ini. Tapi kan dulu waktu kita masih aku terutama ya waktu masih awal banget tuh kayak malu gitu nggak sih? Maksudnya kayak nanya tuh kayak gimana ya, dia kan udah gede gitu kan, terus kita baru memulai gitu. Nah itu hal-hal yang sebetulnya bisa diretas dengan perbincangan santai kayak gini. Dan itu sebenarnya tujuan podcast kita ya, belajar dari kakak suhu. per festivalan di Indonesia beliau adalah kakak suhu kita gitu. Ya. Sebenarnya memang ya untungnya ada festival konsorsium festival sastra. Betul. Ya. Jadi festival sastra ini tahun ini seru banget karena mulai interkoneksikan satu sama lain gitu. Kalau IDFest sendiri memang kita pilarnya bukan cuma sastra aja, tapi ada banyak pilar lain. Tetapi sebagai festival kreatif kita mulai dari 2011, berarti ini tahun ke-15 kita gitu ya. Udah tapi cukup tua. Udah cukup tua. Di tahun ke-15 sebenarnya saya ingat banget kayaknya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu saya buat sesi soal bagaimana kita belajar dari festival yang jauh lebih tua lagi dari kami. Jadi waktu itu kami ngundang ada 3 festival di dalam sesi Ubud Writers, karena Ubud Writers udah 20 tahun lebih. Iya, betul. Ya kan? Terus Art Jok tuh udah berapa puluh tahun juga tuh Mas Heri Pemat gitu ya. Sama satu lagi ICAT, Mbak Diana itu juga udah belasan tahun dia Indonesia Contemporary Art and Design Festival di Jakarta. Jadi dari 3 festival ini kita belajar sebenarnya pengen tahu gimana sih caranya sustaining festival sampai sejauh itu dan selama itu gitu. Dan it all comes down to memang pertama nih mungkin terdengar klise ya, tapi passion tentu saja ya, karena karena dirimu tadi bilang ya, apalagi di fase-fase awal gitu, funding itu ada isu yang sangat besar gitu ya. Dan ada juga nih, saya lupa risetnya dari mana, tapi ini saya dengar bahwa festival tuh biasanya crucial point-nya adalah di tahun ke-7, 6, ke-7, 8 itu crucial point gitu, karena udah mulai antara capek, bosan gitu ya. Jadi ya mereka-mereka yang sudah sebenarnya melalui itu kayak udah nerimo gitu kan, udah kayak ya udah gitu. Acceptance. Jadi udah lewat 7-8 tahun dan udah bisa jalan kayak tahun ke-10, tahun ke-12. Udah mulai enak lagi. Ya udah kayak ya udahlah, udah menerima nasibnya gitu. Karena di tahun ke-7 biasanya mulai mempertanyakan impact-nya. Berarti bentar lagi.
Oke. mempertanyakan ya apakah benar sih mau melanjutkan ini gitu Iya, kan. benar-benar. Dan butuh ada energi. Dan sebenarnya konsorsium festival nasional jadi penting Betul, karena betul. mungkin terjadi 7-8 tahun ini banyak akhirnya festival yang tidak, ini festival dalam konteks yang lebih luas ya, tidak berlanjut adalah karena mereka harus berfight sendirian. Dan kayak tadi dirimu bilang, Mbak Sonia bilang kita udah lebih connect. Iya. Nah hopefully justru terbangun gitu ya. Betul. Jadi ketika mengalami krisis tadi ada festival-festival lain yang bisa menguatkan. membantu, You're not alone. menolong atau paling nggak memberikan support gitu kan, menceritakan practices gitu ya. Yang kita gini loh waktu kita menghadapi masalah itu, di sini kita Oke. gini loh waktu menghadapi masalah ini gitu. Atau bahkan kayak oh ini ada kebetulan sponsorku mau nambahin nih, aku bisa konekin deh gitu. Karena sebenarnya kuenya sendiri nggak belum kayak kita nggak perlu berkompetisi dan berebut gitu loh. Karena memang ruangnya itu masih sangat luas sekali luas gitu. Bahwa dan festival ini kan juga salah satunya opening up space ya sebenarnya, membuat ruang buat orang-orang berkumpul lalu gathering. Dan kalau dilihat bahkan dalam skala Idea Fest yang mungkin kita audiens kalau total di keseluruhan acara mungkin sampai 30 ribuan orang. Kalau yang datang ke sesinya mungkin sekitar 4.000 5.000 orang. Tapi bahkan dengan angka itu pun sebenarnya ya penduduk Jakarta udah 10 juta ya. Jadi itu nggak ada sepersekian dari keseluruhan 10 juta populasi gila, gitu kan. iya. 10 mungkin udah 15 juta saya nggak tahu. Tapi terakhir udah lebih dari itu penduduk Jakarta. Jadi Iya, betul. ruangnya tuh masih bisa diciptakan lagi gitu. Wih, menurut saya gitu. Gila. Tapi ini kembali ke SLF ya, karena SLF sendiri tuh dikenal sebagai festival yang intimate. Sebenarnya dibilang intimate, iya, tapi juga dibilang penduduknya yang juga berminat juga sedikit itu iya gitu. Kami juga justru mencari sehingga hari ini 1.000 tuh udah wow banget gitu ya. Jadi 1.200 MTN, tepuk tangan tuh SLF nih, wah. Ini benar-benar effortnya itu ya luar biasa, dan menurut saya Singaraja dengan jumlah penduduk yang kecil ya untuk ukuran kota ini, dan juga kita belum terbiasa dengan festival ideas atau gagasan gitu. Tapi kalau mungkin bisa mencontoh kayak Idea Fest itu masih PR kita masih panjang lah gitu untuk mengumpulkan crowd yang yang bisa willing gitu ya. Tapi sekali lagi ini kan baru tahun ketiga ya, dan sebenarnya menurut beberapa teman ini udah pesat gitu ya dibanding pesat apalagi sudah 1.200. Jadi menurut saya juga ini kita kan masih mencari pola-pola apa yang bisa kita lakuin. Menurut dirimu gimana? Ya karena festival tuh kan learning by doing ya, sebenarnya nggak ada model-modelnya juga. Ya untungnya tadi balik lagi ke soal konsorsium festival, kita jadi bisa belajar dari festival-festival lain gimana mereka menemukan polanya, bagaimana masalah-masalah diselesaikan gitu. Karena kalau menurut saya, dan ini tiap kali ketemu programmer festival gitu ya, saya juga selalu senang ketemu programmer festival gitu. Selain menggosipkan narasumber yang brengsek ya. Kalau ada yang brengsek, kalau kalian brengsek tuh seluruh programmer festival di Indonesia Raya langsung tahu. Langsung blacklist ya, blacklist. Karena sekarang terkoneksi gitu ya, jadi jangan macam-macam sebagai narasumber ya. Gitu. Jangan brengsek kali. Karena sekarang kami punya jejaring pergosipan festival ya. Jadi udah tahu nih siapa yang susah dan siapa yang ribet gitu kan. Nah, jangan mematikan WA tiba-tiba. Nah tapi dari situ juga sebenarnya saya senangnya karena jadinya kita belajar praktek-praktek yang berbeda. Betul. Gitu kan. Oh ternyata di sana kayak gitu. Oh ternyata di festival ini masalahnya ini, dan tiap kali masalah tiap festival beda, dan tiap kali ketemu program director semua selalu bilang hal yang sama. Oh kalau udah festival udah berjalan gitu ya, itu udah mitigasi resiko namanya. Mitigasi bencana bahkan gitu. Kita tuh kayak BNPB gitu kan, kayak ada aja gitu festival terjadi ya. Ada aja. Ya. Dan udah nggak mikir strategi karena udah mikirnya gimana selesaikan bencananya sekarang juga gitu kan. Yang apalah akomodasi lah, kadang isu apalah gitu macam-macam. Pokoknya kalau ada yang WA isu nih lagi. Udah festival berlangsung ada kayak ting ting gitu ya. Jawab aja deh apa aja terserah. Saya kalau di Idea Fest karena sesinya banyak masih suka diminta jadi moderator. Tapi saya sebenarnya berusaha menghindari. Karena kalau jadi moderator saya nggak tenang. Karena banyak isu yang tidak tercover.
Karena moderator sebentar kalau lagi megang handphone, aduh ini banyak banget, terus nggak konsen pas moderator. Nah, to be honest sebenarnya kenapa kemarin itu banyak banget saya jadi moderator itu sebenarnya biar menekan cost justru. Menekan cost. Jadi pengen ngundang banyak, bikin banyak panel, terus ini gimana nih Bun, nggak ada moderatornya, Bun aja deh gitu. Terus ini mana Itu benar. Jadi itu juga benar. Itu juga benar kan? Itu juga benar. Jadi biasanya kalau moderatornya programmer directornya berarti ada isu budget di situ. Setuju, saya juga kok. Berarti itu nggak ada budgetnya. Betul-betul sudah habis programmingnya aja, kan dia paling ngerti nih. Ya kan mau dikasih sesi apa juga pasti ngerti gitu. Iya, tapi sekali lagi makasih ya. Sekarang tuh dengan ngobrol kayak gini, beberapa program yang akan hadir di SLF itu ingin menghadirkan beberapa program yang bisa kita collabs, misalnya desain gitu kan. Desain belum pernah nih diobrolin di SLF, kan agak kurang secara ini ya, secara konten. Tapi kemudian bagaimana menggarap naskah kuno jadi lebih eye catching gitu misalnya kan. Itu bisa banget. Nah, itu tadi baru aja aku kepikiran, oh iya ya, IDFest itu kan lebih ke visual gitu. Nah, itu tuh kayaknya perlu kami belajar tuh dari Kakak Suhu. Perfestivalan ini. Gimana? Aman ya? Iya, aman banget, banget. Mungkin pembelajarannya kalau dari IDFest tuh ya karena IDFest lahir dari komunitas desain, jadi awal core-nya kan memang komunitas desainnya. Jadi itu yang membuat kenapa misalnya bahkan sesederhana komunikasi visual yang kami lahirkan gitu ya, dari sisi poster, key visual segala macam, tiap tahun biasanya selalu unik dan berbeda gitu, karena memang lahirnya dari situ gitu. Kalau lihat teman-teman di Art Jok gitu misalnya, karena mereka di art scene ya itunya juga sangat vibrant gitu, atau teman-teman di Art Jakarta juga sama gitu, karena memang lahirnya dari teman-teman di seni visual lah bisa dibilang gitu. Dan teman-teman seni visual tentu saja juga sangat terbuka kalau ada kolaborasi bersama teman-teman sastra gitu ya, dari tempat lain ya. gitu ya, itu bisa tahun depan ya. Bisa jadi kolaborasi yang juga menarik gitu. Kayak contohnya beberapa waktu lalu juga kayak di IDFest sendiri pun kita ya tadi selain ada Ubud Writers, tadi FFI saya sudah sebut, kita juga pernah misalnya tahun lalu sama Mbak Ratri dari Indonesia Dance Festival, jadi ngomongin soal performing arts gitu ya, kita bahas juga. Kebetulan waktu itu menuju IDF, jadi ini kayak road to IDF ya, tapi di dalam IDFest gitu ya. Jadi support terhadap festival, kalau di sisi IDFest yang udah 15 tahun nih, kita udah nggak apa-apa banget gitu, udah yang kayak ya udah kita saling support aja. Kita kalau ada yang bisa dibantu, kita bisa amplify lewat platformnya kami gitu ya. Dan perfestivalan duniawi ini semakin seru ya, monggo-monggo aja dan hayu-hayu aja gitu. Oke. Kemudian saya lebih kembali ke manajemen talenta nasional yang tadi kita sudah lakukan. Jadi sebetulnya festival ini sangat berkepentingan kemudian melahirkan bakat-bakat baru atau talenta-talenta baru yang sekarang ini kebetulan didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia gitu ya. Dan Mas David menjadi tim dari MTN Sastra ini. Gimana sih Mas David ngelihat talenta sastra di Singaraja? Tadi kan udah ngelihat ya. Gimana? Coba saya pengen refleksi. Kan tadi ngelihat ya dari kemarin sebetulnya. Saya terus terang, saya pertama untuk talenta sastra Singaraja ya, saya terkejut sekali karena memang mereka terkejut in a good way ya, terkejutnya bagus sekali gitu ya, karena ternyata antusias banget gitu ketika mereka hadir misalnya di coaching di asah bakat gitu ya, di MTN asah bakat, di mana workshop saya kemarin hadir di sesinya Beli Juli gitu ya, hari ini sama Boke gitu. Hasil karya yang mereka bacakan gitu ya dalam bentuk cerita pendek ataupun puisi itu udah kayak bagus banget gitu, sudah kayak udah siap lah, bahkan kalau ini dicoba dimasukin lomba udah bisa gitu ya, menang kalah nggak tahu ya gitu. Tapi mengikuti sayembara tuh udah bisa kalau mereka mau mencoba gitu ya, tinggal bagaimana menyemangati mereka untuk bisa terus ini, karena beberapa kali tuh memang benar-benar bagus banget gitu. Dari sisi kualitasnya. Tepuk tangan dong manajemen buat talenta Singaraja. Jadi bisa dibilang sukses lah gitu ya. Sukses, menurut saya sangat sukses. Dan tapi ini saya mau juga memberikan apresiasi juga terhadap Singaraja Literary Festival di luar dari sekedar program MTN ya. Karena menurut riset kok tadi Mbak Sonia kan bilang gimana
festival ingin melahirkan talenta, tapi justru di risetnya British Council juga menyatakan bahwa festival is a fertile ground for breeding talents gitu. Jadi ini juga peran festival yang sering dilupakan, seakan-akan festival tuh hanya showcasing those who are already keren gitu ya, udah yang kayak achieving gitu. Padahal sebenarnya dia juga penting untuk breeding talents. Iya, menyuburkan gitu. ini bibit-bibit ini. Iya, itu bibit yang sangat. Jadi festival apapun sebenarnya orang datang ke sana. Kita tuh karena mungkin sekarang kondisi dunia dan seterusnya ya, kita sering capek dan seringkali kayak males gitu ya. Tapi sebenarnya dan seringkali kayak skeptis sama inspirasi gitu. Padahal sebenarnya those inspirations kita nggak tahu loh orang yang duduk di situ mendengarkan satu buah talks, mungkin bahkan sesinya bukan sesi yang besar, bukan yang ramai, mungkin dirimu tadi bilang it's an intimate sessions gitu. Tapi touch point itu bagaimana merubah hidup dia dan trajektori hidup dia, trajektori karir dia, apa yang dia inginkan dalam kehidupannya lewat sesi kecil tadi itu gitu. Dan bisa mengubah hidup. Iya, dan banyak, dan itu kisah yang terus-menerus terjadi gitu ya. Mungkin kita mendengarkan ini mengernyit karena kondisi-kondisi dunia kita agak kurang ideal sekarang ini. Tapi kenyataannya justru makin tidak ideal, makin dibutuhkan gitu. Semangat tadi ya untuk bisa berkembang gitu. Dan lagi-lagi mengutip researchnya British Council ini, dibilang bahwa ya festival is a fertile ground gitu ya buat talent untuk thriving dan kembang, karena pertama di sana mereka bertemu satu sama lain, ada penguatan dari rekan-rekannya, ada penguatan, ada idolizing gitu ya, pengidolaan kepada sosoknya, itu akan jadi kita bisa belajar dari si A si B gimana mereka mencapai sesuatu, ada inspirasi, membakar tadi mungkin passion, semangat dia untuk berkarya gitu ya, dan support dari komunitasnya gitu ya, dan bahkan ada festival-festival yang menyediakan ruang buat men-showcase karya-karya baru gitu kan, betul. emerging writers, terus bahkan sesi-sesi poetry slam gitu misalnya yang membuka diri, atau open mic gitu yang membuat orang-orang bisa membangun rasa kepercayaan diri gitu. Walaupun kalau di Singaraja sih kayaknya nggak ada isu soal kepercayaan diri ya, karena tadi bagus-bagus talentanya gitu, kayaknya udah confident gitu. udah confident banget gitu, udah cukup bagus lah, nggak perlu dibangun lagi. Tapi menurutku itu tadi, makanya penting banget pendukungan terhadap festival. Kalau kita berharap memang talenta-talenta kita di bidang seni budaya, di bidang kreativitas mau terus-menerus bagus atau bahkan lebih bagus lagi di masa depan. Betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tips untuk mengelola sebuah festival selain tadi passion dan juga rooted gitu ya. Apalagi kakak suhu ini. Ya, soalnya passion doang nggak cukup ya. Nah, kita nggak makan pakai passion. Passion, root itu nggak cukup ya. Berarti ya silakan. Mungkin yang pertama adalah strategic collaborations ya. Itu salah satu yang penting. Jadi menjalankan festival itu adalah harus bermain dengan tension menurutku. Tension yang paling penting adalah tadi soal strategic collaboration ini, maksudnya adalah tension antara kita harus punya programming yang highly curated yang kayak ini kualitas yang kita mau kejar gitu ya, our idealism. Tapi di saat bersamaan kita harus bisa terbuka terhadap metode-metode kolaborasi. Nah, seringkali jarang festival yang berhasil ada yang berhasil menyeimbangkan ini gitu. Festival yang mungkin kesulitan biasanya karena terlalu highly curated sampai akhirnya susah atau membuat kolaborasi bahkan, atau terlalu open jadi ekstrim. Iya, ekstrim. Jadi orang nggak ngerti nih kalian mau apa sih? Apa sih rootsnya gitu. Balik lagi ke roots tadi ya, apa sih gitu. Nah, tipsnya adalah tadi memanage tension ini, karena begitu masuk kolaborasi, termasuk juga kolaborasi misalnya sama pemerintah, misalnya kolaborasi misalnya sama Pemda. Nah, kita semua tahu ya kalau kolaborasi sama pemerintah pasti nggak mudah gitu kan, ada proses yang lebih rumit. Nah, kalau belum apa-apa udah aku males, ya nggak bisa dapat support, nggak bisa dapat kolaborasinya gitu. Atau kolaborasi misalnya sama partner komersial, misalnya ada komersial sponsor yang datang. Kalau dalam kasus mungkin kalau di festival sastra nggak terlalu banyak ya yang dapat atau belum dapat gitu. Tapi kalau kayak di Idea Fest, ketika kita masuk ke commercial sponsorship, KPI langsung muncul gitu, langsung ditempelin gitu. Nah, apakah kita mau? Nah, ini masalah keterbukaan itu tadi. Tetapi pada titik yang sama ada juga festival yang terlalu komersial sponsor banget gitu kan, tapi memang idealismenya udah jebol aja gitu ya. Pokoknya apa mau sponsor kita iyain gitu. Itu juga nggak bisa gitu. Tapi ya intinya bagaimana menjaga tension ini dengan frameworknya tadi strategic collaborations, tensionnya antara kita punya idealisme
tetapi gimana caranya juga kita openness-nya to the collaborations ya, yeah. termasuk mereka-mereka yang mau nge-support kita gitu, termasuk komunitas-komunitas yang mungkin berbeda dan nggak apa ya, mungkin kita bahkan nggak kepikiran gitu bahwa mereka bisa bersama-sama sama kita. Tepuk tangan dulu, wow. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak banget kita pengen gali, tapi karena waktu kita terbatas, ya kan. Kita udah capek 1.000 orang tadi pagi. Manusia 1.000 ternyata menguras energi beliau ini ya. Jadi kita akhiri dulu, tapi tidak berakhir di kenyataan ya. Ini berakhir di podcast aja. Tapi makasih banget Mas David atas insight-nya. Ini benar-benar banyak banget catatannya dong ya. Dari kami SLF masih merintis lah ya, festival perintis gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan insight tadi kami tetap bisa berjalan sejauh yang kami bayangkan gitu ya. Sudah 20 tahun kami punya tema. Tepuk tangan. Visioner ya, langsung 20 tahun temanya. 20 tahun garis besar haluan SLF gitu kan. Semoga juga panjang nafas tim kami. Dan kami juga tentu perlu dukungan kolaborasi tadi. Sangat setuju sih tentang strategi collaboration tadi, highly curated dan kemudian yang open tadi. Sampai kemudian nanti barangkali ada tahap acceptance 7-8 tahun, tapi kemudian refleksi. Ya dirimu sudah lebih awal mengalami itu dan makasih udah datang ke Singaraja juga. Ini Mas David adalah talenta Indonesia yang berharga. Dan sampai jumpa lagi di SLF tahun depan. Kita collab program. Siap. Dan sampai jumpa. Terima Dadah! kasih. Thank you.